Memang yang saya dapat ini nasab daripada Ba'alawi, dan Ba'alawi memiliki persatuan di Indonesia namanya Rabithah Alawiyah. Kita ingin tahu bagaimana Rabithah Alawiyah mempertahankan dari nasab mereka yang sudah diakui berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Tapi Rabithah Alawiyah sendiri tidak datang. Walaupun demikian, karena yang melaksanakan saudara-saudara saya yang ada di Banten itu, saya didatangi oleh panitia, ya mohon sebagai pengantin harus datang. Insya Allah saya datang. Tetapi kemudian saya mendapatkan surat dari para kesepuhan yang mendukung tesis saya, baik dari Banten, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian hasil istikharah beberapa kiai yang mendukung tesis saya dengan sembunyi-sembunyi, kiai khos dikirimkan oleh saudara saya Syed Zulfikar. Ya, ini hasil istikharah dari para kiai sepuh. Kiai tidak boleh datang ke Banten. Dalam suratnya itu, kalau Rabithah Alawiyah tidak datang, nanti kiai akan dianggap yang bukan dari kalangan Rabithah Alawiyah dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi, ada Ustadz Wafi. Jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba. Nah, ketika itu pula langsung Kiai Abbas Butet mengadakan acara dadakan. Siang saya duit, malamnya harus ceramah di Cirebon. Kemudian siangnya dijadwalkan untuk bertemu dengan Keraton Kanoman, juga Bertasinga, dan kiai-kiai di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Saya tertarik sekali dengan narasinya Kiai Haji Imaduddin itu, kalau tidak salah di Kebumen ya. Jadi sebetulnya Kiai Haji Imaduddin itu awalnya sudah tahu kalau tidak ada perwakilan dari Robitoh. Dan di atas sudah tahuan tersebut, ketika didatangi oleh ketua panitianya, yaitu Gus Tubagus Imam Ibrahim, Kiai Haji Imaduddin itu sudah menyanggupi akan datang. Artinya awalnya dalam keadaan sudah tahu tidak ada perwakilan dari Robitoh Alawiyah, Kiai Haji Imaduddin itu sudah siap untuk datang. Ini luar biasa ya. Biar kita paham duduk persoalannya. Hanya saja kenapa tiba-tiba tidak datang? Ternyata ada faktor lain. Dan ketika menjelaskan alasan lain yang memutuskan ketika tidak datang, posisinya Kiai Haji Imaduddin ini dilarang untuk datang. Berarti ada pihak ketiga yang bukan bahasa melarang, tetapi mungkin menyarankan atau mengarahkan untuk tidak datang. Dan ini unik ya, karena menyebut Kiai Khos cuma ya disembunyikan atau ya yang mendukung secara diam-diam. Saya juga heran kenapa diam-diam ya. Atau mungkin tidak mau menimbulkan kericuhan atau apa sehingga diam-diam. Kita kan jadi semakin bertanya-tanya, Kiai siapa itu yang diam-diam itu? Dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Cirebon itu siapa? Tetapi ya hak beliau untuk menyebutkan itu atau tidak. Dan yang lebih menarik juga di sini bicara tentang hasil istikharah. Ya, saya kalau bicara istikharah ini jadi ingat Caimin ya, ketika mau jadi cawapresnya Anies Baswedan kan juga suruh istikharah itu. Akhirnya yang di Mekah suruh istikharah ikut ya. Jadi pemuda-pemuda NU seperti ini masih mementingkan sekali yang namanya istikharah, yang namanya arahan dari kiai-kiai sepuh ya. Sampai Kiai Haji Imaduddin itu rela meralat sikapnya yang dibangun atas pertimbangannya sendiri, yaitu sepakat untuk datang walaupun tidak ada perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Itu beliau ralat dan beliau mengalah dan lebih memilih untuk mengikuti isi surat tersebut, di mana suratnya adalah ya berbasis istikharah tentunya, cuma secara hujahnya, secara ilat lah, artinya alasan yang bisa diterima adalah karena kalau dari Robitoh Alawiyah itu tidak datang, maka hasil dari diskusinya itu tidak berimplikasi atau tidak berefek apapun. Nah, itu harus kita hargai ya. Dari sini saya jadi heran, sebetulnya apa tidak ada kiai-kiai sepuh itu yang mungkin melakukan pendekatan kepada Kiai Haji Imaduddin, tetapi dalam rangka dari pihak yang berbeda. Misalnya menyuruh untuk hentikan. Selama ini yang kita dengar menyuruh untuk menghentikan atau jangan sampai membatalkan kan Kiai Ali Badri. Bukan Kiai sepuh ya. Ya saya bicara usia lah. Tetapi kalau kita bicara Kiai sepuh yang terang-terangan ya, membantah beliau itu kan ada. Yang dari Sukabumi itu kan sepuh itu. Buya Abdullah Mukhtar kalau tidak salah. Ya wallahu alam sepuhnya ini bagaimana gitu.
Artinya jangan sampai kita itu seolah-olah taslim bahwa Kiai Haji Imaduddin ini didukung oleh kiai-kiai sepuh, tetapi ketika kita tidak mendengar statement kiai-kiai sepuh itu, ini lalu dijadikan satu ungkapan bahwa mereka mendukung secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Ini menarik juga ini. Ini maksudnya sembunyi-sembunyi itu kiai sepuhnya siapa, terus sembunyi-sembunyi kenapa gitu. Karena kan bisa diklaim ya yang mendukung saya banyak ulama-ulama sepuh, ulama-ulama karismatik, tapi ketika diminta buktinya, mana mereka bukti mendukung? Ya enggak, mereka kan secara rahasia. Wah, agak repot kalau begitu ya. Bahkan kalau dibaca atau disimak langsung konten beliau itu ketika di Kubumin itu banyak di situ narasi-narasi masalah tentang kenapa 3 hari 3 malam. Karena Kiai Haji Madudin juga tidak berpikir ini selesai dengan tektok berdebat beberapa jam, tidak katanya. Tetapi butuh waktu yang lama. Ketika orang menyampaikan argumentasi berupa kitab, diperiksa dulu kitabnya. Menyampaikan manuskrip, dites dulu manuskripnya. Ini beneran ditulis pada waktu itu atau ada pemalsuan? Kertasnya kertas baru. Memang atau kertasnya memang kertas usia ratusan tahun, tapi sekarang katanya kertas lama pun sudah bisa dibeli. Terus tulisannya digaya-gayain seolah-olah tulisan lama. Jadi penuh kecurigaan lah. Maksudnya jangan-jangan ini manuskripnya manuskrip baru. Walaupun kertasnya kertas lama. Atau jangan-jangan ada interpolasi dari pihak-pihak Ba'alawi. Tidak sesuai dengan manuskripnya. Ada kitab-kitab yang ditambah-tambah oleh mereka yang berkaitan dengan cerita-cerita yang menguntungkan mereka atau apa gitu. Jadi memang ya benar tidak bisa beberapa jam kalau begitu ya. Itu bisa bertahun-tahun malah ya. Kenapa? Karena nanti semuanya dipertanyakan ya. Ya ala kulihal semua orang itu memang berhak bernarasi dengan narasi apapun. Ya, bagi saya tidak mengklaim penakut atau apalah. Semua orang berhak punya pilihan. Apalagi kalau sudah bawa-bawa nama Kiai Sepuh dan juga istikharah. Ya masalah kebenarannya itu ya tidak ada yang tahu. Hanya Kiai Haji Imaduddin yang tahu. Dan mungkin Sayyid Zulfikar. Karena Sayyid Zulfikar yang menyampaikan atau yang mengatakan ada surat seperti itu. Yang mana isi suratnya itu ya kalau bukan dari pihak Robitul Alawiyah, nanti hanya akan diadu domba. Sampai Kiai Haji Imaduddin menjelaskan yang mau berdebat kan di situ Buya Qurtubi, ada juga Gus Wafi, itu kan saudaranya, gitu, sesama bangsa Indonesia. Nanti kan diadu domba. Saya bingung, memangnya kalau Balawi itu bukan bangsa Indonesia. Jadi diadu dombanya ini adu domba masalah apa? Kalau masalah asal muasalnya pendatang, semua asal muasalnya juga pendatang. Nah, beda kalau misalnya mereka itu ke sini turis, baru namanya warga asing gitu ya. Jadi kalau diadu domba sesama saudara, Muslim sesama Muslim, orang Indonesia sesama orang Indonesia, terus bukan saudaranya di mana? Karena nasabnya lain, karena jalur nasabnya lain gitu. Lah, sejak kapan persaudaraan itu dilihat dari jalur leluhur nasabnya dari siapa? Kalau begitu bangsa Indonesia ini leluhur nasabnya kan juga beda-beda gitu. Apa mesti harus satu orang baru bersaudara gitu? Sebenarnya agak berlebihan juga narasi-narasi seperti itu ya. Kemudian debat diskusi kan bukan tarung. Kenapa dikait-kaitkan dengan Belanda yang mau mengadu domba seolah-olah debat itu adalah suruh saling bunuh gitu kan enggak, itu kan mau diskusi. Kadang-kadang orang itu emang narasinya agak-agak gimana ya. Tetapi ala kulli hal Allahumma hadina ada sabil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.